Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar tentang posisi atau kedudukan garis terhadap lingkaran. Masih materi matematika peminatan MIPA kelas 11. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah lingkaran dengan pusatnya di titik A 0,0. Kemudian terdapat 3 buah garis, yaitu garis F, garis G, dan garis H. Diperhatikan di sini bahwa garis G memotong lingkaran di 2 titik, yaitu titik B dan titik C. Garis H memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung namanya ya. Kalau memotong di 2 titik, di sini menyinggung, kemudian garis F sama sekali tidak memotong maupun menyinggung. Jadi ada 3 kemungkinan posisi garis terhadap lingkaran. Yang pertama yaitu garis memotong lingkaran, yang dalam arti memotong di 2 titik, kemudian garis menyinggung lingkaran, dan yang ketiga garis tidak memotong lingkaran. Berikutnya coba kita selidiki bagaimana kita akan lihat posisi dari ketiga garis ini ya. Misalkan di sini garis G. Garis G memotong lingkaran di 2 titik. Kita lihat jarak antara titik A terhadap garis G adalah AF. Kemudian garis H menyinggung lingkaran. Jarak antara titik A ke garis H adalah AD. AD di sini tidak lain adalah panjang jari-jari lingkaran. Jadi di sini ada AF, ada AD. Kemudian satu lagi, garis F, jarak dari titik A ke garis F adalah AE. Jika diperhatikan AD adalah jari-jari, AF itu panjangnya lebih pendek daripada jari-jari, sedangkan AE panjangnya lebih panjang daripada jari-jari, atau jarak dari titik A ke garis G itu lebih pendek atau lebih kecil daripada jari-jari. Kemudian jarak dari titik A ke garis F atau ke AE itu lebih panjang. Jadi ketika jaraknya lebih pendek dari jari-jari atau lebih kecil, maka garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Sedangkan jika jarak dari pusat lingkaran ke suatu garis itu lebih panjang atau lebih besar daripada jari-jari, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran. Ya, berikutnya kita menganalisa posisi garis dengan melihat jarak. Kita sudah tahu bahwa jarak antara titik yang memiliki koordinat A, B dengan garis lurus yang persamaannya PX plus QY plus R sama dengan 0 adalah, ini sudah pernah kita pelajari. Rumusnya D sama dengan P kali A ditambah Q kali B ditambah R. P-nya ada di sini, koefisien X ya, kali A ditambah Q, koefisien Y kali B ditambah dengan R. Dalam tanda mutlak di sini artinya definite positif ya, dibagi dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya, jadi di sini kita nanti menentukannya dengan rumus D untuk mencari jarak dari pusat lingkaran terhadap suatu garis. Untuk menentukan di manakah posisi garis terhadap lingkaran. Sekarang kita coba yang berikut ya. Tadi lingkarannya jari-jarinya 4, atau jika ditulis persamaannya L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan
16 dengan pusatnya 0,0, jari-jarinya 4. Coba diperhatikan. Ini rumusnya ya, kita buka dulu semua. Ini rumusnya. Kita melihat posisi garis terhadap lingkaran. Garis G ini persamaannya 2x plus y plus 4 sama dengan 0. Maka jaraknya, ini garis G yang tadi ya. Maka jaraknya P-nya ini 2 kali, di sini 0, ditambah 1 koefisien dari y, dikali dengan 0, ditambah dengan R-nya 4. Ya, ini 2 kali 0, 1 kali 0, 0 hasilnya ditambah 4, hasilnya 4. Kemudian akar dari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Dari sini koefisien X itu P kuadrat. Jadi 4 ditambah 1 kuadrat koefisien Y. Itu hasilnya adalah akar 5. 4 dibagi akar 5 itu kurang dari 4. Ya, karena di sini dibagi, dia lebih pendek atau lebih kecil. Maka garis G yang tadi itu memotong lingkaran. Kemudian garis F di sini ya, gunakan saja rumus ini, sama maksudnya 1 kali 0 negatif 2 kali 0 ditambah 10, hasilnya 10 dibagi dengan akar, ini sama 1 kuadrat, ini akar 5. 10 per akar 5 itu akar 20 ya, akar 20 lebih dari 4, karena 4 itu akar 16, akar 20 lebih besar daripada akar 16, jadi garis F tidak memotong lingkaran, garis F yang tadi. Kemudian kita lihat garis H. Garis H sama di sini ya. 1 kali 0 ini koefisien X. Koefisien D-nya negatif 1 kali 0, 0-nya dari sini ya. Pusat lingkaran A tadi. Kemudian ditambah R. R-nya ini kan di ruas kanan, jadi ke ruas kiri negatif. Ya, tapi dia dalam tanda mutlak, jadi 4 akar 2. Ini dijumlahkan hasilnya akar 2, ini dibagi hasilnya 4, jadi sama dengan panjang jari-jari, maka garis H yang tadi menyinggung lingkaran. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menentukan posisi garis terhadap lingkaran menggunakan rumus diskriminan. Ini cara yang lain ya, hanya menggunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan itu rumus yang hanya membedakan, nanti yang membedakan posisi nanti. Kita lihat lingkarannya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Rumus diskriminan ini D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini sudah pernah dipelajari. Rumus diskriminan itu didapat dari persamaan kuadrat. A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, apa yang bisa menentukan di sini? Sebuah garis akan memotong lingkaran jika diskriminannya positif. Dan sebuah garis akan menyinggung lingkaran jika diskriminannya sama dengan 0 dan akan tidak memotong lingkaran jika diskriminannya negatif atau kurang dari 0. Sekarang kita mau menyelidiki ketiga garis tadi. Garis G kita selidiki terlebih dahulu. Ini kita ubah persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 2X min 4. Kemudian nilai Y ini kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang ini, Y-nya kita ganti dengan negatif 2X min 4. Kemudian ini hasil perhitungannya, sehingga diperoleh 5X kuadrat plus 16X sama dengan 0. Dari sini kita bisa mencari diskriminannya, D-nya rumusnya B kuadrat min 4 AC. B adalah koefisien dari X, kemudian A koefisien dari X pangkat 2, dan C adalah konstantanya. Jadi kita lihat D sama dengan B kuadrat, berarti 16 kuadrat, min 4 kali A-nya 5, kali C-nya 0 ya, di sini nggak ada. Sehingga hasilnya 256 itu positif. Maka garis G di sini karena diskriminannya positif, dia memotong lingkaran. Sekarang kita lihat untuk garis yang F. Garis yang F persamaannya X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Kita ubah menjadi X sama dengan 2Y min 10 ya. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan lingkaran, sehingga setelah dijabarkan akan membentuk persamaan 5Y kuadrat min 40Y plus 84 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mencari
diskriminannya. Diskriminannya diperoleh sama dengan negatif 80. Negatif ya. Jadi F-nya karena negatif, maka garis F tidak memotong lingkaran. Berikutnya kita melihat satu lagi. Garis H. Ya, garis H Ekmen Y sama dengan 4 akar 2 dari persamaan lingkaran yang digambar tadi. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan Y plus 4 akar 2. Atau bisa diganti Y sama dengan, ya, tidak masalah. Sekarang kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat 2Y kuadrat plus 8 akar Y plus 16 sama dengan 0. Kemudian kita bisa mencari nilai diskriminannya, ternyata sama dengan 0. Jadi hanya karena sama dengan 0 maka garis H menyinggung lingkaran. Sekarang kita ke soal latihan. Kalian diminta untuk menyelidiki posisi dari sebuah garis. Misalkan nomor 1 di sini garis Y sama dengan X min 5 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 6X min 6Y sama dengan 0. Kalian bisa menggunakan salah satu dari dua cara yang sudah dijelaskan tadi. Bisa menggunakan menyelidiki apakah jarak pusat lingkaran terhadap garis tersebut lebih pendek sama dengan atau lebih panjang daripada jari-jari, atau bisa menggunakan juga menyelidikinya dengan rumus diskriminan. Ini soal yang kedua dan ini soal yang ketiga. Demikian, selamat mengerjakan, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God, if I die, I'm